Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, channel Guruku. Channel yang membahas seputar info pendidikan di Indonesia. Info pendidikan profesi guru atau PPG, info pendidikan atau penerimaan P3K serta CPNS di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas pendaftaran dan seleksi akademik pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 sesuai edaran Kemendikbud nomor 0248 garis miring B2 garis miring GT 0003 tahun 2022. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang sejognyanya sudah lama menanti untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Jadi di sini teman-teman sebelum uh, lebih lanjut kita membahas tentang pendidikan profesi guru pada tahun 2022, teman-teman harus sudah memastikan diri bahwa sudah mengikuti ketentuan atau belum untuk menjadi calon peserta PPG 2022. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015. Ini ya teman-teman. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian, yang ketiga, peserta program PLPG yang belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Nah, bagi teman-teman yang dulunya mengikuti program PLPG dan belum lulus UTN sebanyak 4 kali, maka teman-teman di 2022 akan bisa mengikuti atau menjadi peserta PPG 2022 ya teman-teman. Yang keempat, teman-teman wajib melakukan pendaftaran melalui laman http://ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Kemudian yang kelima, akan dilakukan verifikasi dan validasi untuk mengetahui apakah ijazah yang Bapak Ibu miliki itu linier dengan bidang studi PPG yang akan Bapak Ibu pilih tentunya ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya setelah teman-teman memastikan bahwa teman-teman termasuk ke dalam calon peserta PPG, maka teman-teman harus mengetahui persyaratan peserta PPG 2022. Yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud ya teman-teman, yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Nah, ini tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri ya teman-teman, ataupun swasta yang lingkupnya di bawah naungan Kemendikbud. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini Dapodik ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah masuk Dapodik biar bisa menjadi peserta PPG 2022. Yang ketiga, nah teman-teman wajib memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik tenaga kependidikan. Ini menjadi syarat penting ya teman-teman dan harus punya teman-teman. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Yang kelima, teman-teman memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Yang keenam, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman tentunya harus memiliki usia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Dan sehat jasmani dan rohani. Kemudian Bapak Ibu harus bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa ya teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus memiliki surat berkelakuan baik atau memiliki kelakuan baik ya teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe ya biar kami lebih semangat lagi. Selanjutnya, persyaratan administrasi yang harus teman-teman punya atau teman-teman miliki. Yang pertama, hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4, baik itu asli maupun fotokopi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, teman-teman
kalau melampirkan ijazah yang asli maka tidak perlu yang dilegalisir ya teman-teman. Kalau fotokopian berarti wajib dilegalisir. Kemudian bagi teman-teman guru yang kemarin itu S1-nya dari luar negeri. Nah, teman-teman wajib melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti apabila teman-teman berasal dari S1 luar negeri ya teman-teman. Yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama bagi guru. Kalau yang asli tidak perlu difotokopi ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang tidak mempunyai salinan aslinya atau hanya punya fotokopinya saja, maka wajib dilegalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu teman-teman akan melampirkan hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Kalau asli sama seperti tadi. Dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. 2020-2021 dan 2021-2022. Bagi guru non-PNS, nah, jadi bagi guru non-PNS harus punya SK 2 tahun terakhir. Kemudian SK tersebut dilegalisir oleh dinas ya. Kemudian kalau gurunya berasal dari yayasan berarti teman-teman SK-nya harus dilegalisir oleh yayasan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 atau bukan atau ya teman-teman, dan jadi harus punya 2 tahun. Jadi 2021-2022 asli. Kalau asli langsung di scan saja, kalau ada fotokopiannya berarti harus dilegalisir kepala sekolah. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas yang ditangani dan dibubuhi materai 10.000 ya teman-teman. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus mengetahui cara pendaftaran atau tata cara pendaftaran agar teman-teman tentunya lulus. Ya. Yang pertama, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman http pendaftaran.ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau mengupload hasil pindai scan ijazah asli S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program PPG adalah linier dengan program studi jurusan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linier program studi PPG pada lampiran 2. Nanti akan saya lampirkan surat edarannya di linknya ya teman-teman pada deskripsi video ini. Kemudian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Kemudian yang kelima, ini LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya linearitas S1 kita dengan program studi yang kita pilih ya teman-teman. Hasil verifikasi dan validasi dinyatakan dengan 3 kategori. Kategori yang pertama disetujui jika berkas memenuhi syarat. Yang kedua ditolak jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linier dengan program studi yang ada. Kemudian yang ketiga, ditolak. Tapi perbaikan. Jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S1. Tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memiliki program studi program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru tersebut harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris tidak linier dengan PGSD atau guru kelas ya, teman-teman. Nah, itu. Selanjutnya,
Jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Nah, teman-teman, pengumuman pendaftaran sudah diumumkan itu 3 Februari 22 ya, teman-teman. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas itu tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Kemudian perbaikan berkas. Perbaikan berkas ini apabila ada teman-teman kita yang salah, misalnya berkasnya ditolak dengan catatan diperbaiki, maka diberi waktu pada tanggal 10 sampai 25 Februari 2022. Kemudian perpal oleh petugas LPMP itu tanggal 10 sampai 28 Februari 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran 4 Maret 2022. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami, Guruku. Semoga info yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman yang akan mengikuti seleksi PPG tahun 2022 dapat lulus sesuai dengan harapan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.